Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Tridianta dengan NIM 451242108. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Nah, Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara tropis. Iklim tropis di Indonesia ini dapat terjadi karena wilayah Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, posisi negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ini menyebabkan adanya suhu hangat di Indonesia, sehingga Indonesia dikenal dengan hasil bumi yang sangat melimpah ruah. Nah, kemudian letak negara Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa ini membuat Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan yang ada di Indonesia ini sebagian besar merupakan hutan-hujan tropis yang merupakan hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun satwa di dalamnya, membuat hutan-hujan tropis ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap serangan hama maupun penyakit. Nah, hutan ini merupakan salah satu komunitas biologi yang memberikan kontribusi besar dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Sehingga kita dapat memandang hutan sebagai sebuah ekosistem karena hubungan yang sangat erat dengan tanaman-tanaman penyusun hutan serta hewan-hewan di dalamnya. Nah, Namun di balik itu semua masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Hujan-hujan tropis merupakan salah satu ekosistem hutan yang cukup kuat karena keanekaragaman yang cukup tinggi. Namun saat ini keberadaan hutan-hujan tropis di Indonesia ini semakin berkurang setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangnya pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa oknum yang membuka lahan secara ilegal untuk perkebunan. Padahal keberadaan hutan ini dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Manfaat lingkungan ini berupa peningkatan pengelolaan air, daerah aliran sungai, konservasi tanah, dan peningkatan kualitas lingkungan lain seperti kualitas udara. Kemudian di sini ada review jurnal terkait dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan nilai sosial budaya dan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di tingkat atau regional. Menurut Al-Bagidze dan Engelstem tahun 2007, saat itu sektor kehutanan Ukraina sedang dalam transisi dari sosialis terencana ke ekonomi pasar. Saat itu, program yang direncanakan adalah mengevaluasi sistem desa tradisional yang sebelumnya telah berhasil dilaksanakan sejak nenek moyang di Karpatian, Ukraina. Sehingga diharapkan budaya dan keanekaragaman hayati ini memegang peran penting dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Karena nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Dengan begitu, maka pengelolaan secara berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutannya dapat terjamin. Nah, desa ini merupakan sebuah sistem ekologi tradisional yang dilaksanakan melalui pengelolaan lahan secara tradisional dan didasarkan pada kebudayaan setempat. Dengan mengevaluasi sistem desa tradisional yang telah ada tersebut menggunakan analisis statistik, kondisi sosial ekonomi, dan pengumpulan data dengan pengguna lahan lokal. Diharapkan dapat menemukan sebuah inovasi atau solusi untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan basis desa tradisional tersebut. Nah, menurut Mulder et al. Tahun 2013, tahun 2003, maaf, di Indonesia, eh, di negara maju seperti Kanada ini, mereka telah mampu mengelola hutan mereka dengan sistem yang sangat modern. Pada tahun 2003 saja, mereka telah memanfaatkan citra satelit dalam pemetaan tutupan lahan di kawasan hutan Kanada untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan secara berkelanjutan.
Nah, selain itu pemerintah juga menunjukkan perhatiannya terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Nah, pemerintah ini telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan. Dan itu pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1987 tentang perlindungan hutan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 47 membahas terkait dengan perlindungan hutan dan kawasan hutan sebagai upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Nah, dengan begitu kita dapat menerapkan pengelolaan hutan secara bijaksana sehingga tercapai pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.